Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait materi selanjutnya, yaitu terkait agregat planning, yaitu perencanaan agregat yang merupakan suatu perencanaan kapasitas yang mengintegrasikan kebutuhan tingkat produksi, tingkat tenaga kerja, kebutuhan tingkat persediaan dalam manajemen operasi produksi pada masa yang akan datang yang mencerminkan strategi perusahaan dalam mencapai sasaran. Jadi kita bisa membahas terkait bagaimana manajemen operasi dalam konteks efisiensi di sektor produksi, termasuk SDM, dan bagaimana persediaan termasuk nanti ada inventory dan lain sebagainya yang merupakan bagian daripada efisiensi dalam manajemen keuangan. Contohnya, kita akan membuat satu contoh untuk bisa memahami materi yang lebih dalam. Di sini kita bisa melihat ada suatu perusahaan jilbab yang katakanlah dia mencoba melakukan agregat production planning. Di sini unitnya dinyatakan dalam kodi, ya satu kodi itu sama dengan 20 pieces ya. Dengan diketahui forecasting demand-nya dalam tabel 1. Jadi ini adalah forecasting demand atau permintaan, ramalan permintaannya. Katakanlah di tahun 2025 nanti adalah sekian ya. 1.500 untuk bulan pertama itu 1.500 kodi, bulan kedua 1.500 kodi, sampai bulan ke-12 2.250 kodi. Seperti itu. Jadi kalau kita buat dalam bentuk grafik seperti ini. Jadi penting untuk membuat forecasting dalam bentuk grafik agar kelihatan di bulan berapa dia mengalami peningkatan demand. Jadi perusahaan ketika dia mengetahui ada permintaan yang cukup besar nanti di bulan-bulan tertentu, perusahaan lebih akan menyiapkan bagaimana planning yang tepat untuk menghadapi permintaan yang banyak nanti di bulan-bulan tertentu. Oke, ini adalah ramalan permintaan. Biasanya ramalan ini dapat berdasarkan pengalaman historis ya. Jadi dari tahun-tahun yang sebelumnya itu paling banyak permintaan itu di bulan-bulan berapa. Jadi biasanya awal tahun itu memang jarang orang beli baju ya. Orang beli baju itu rata-rata ketika menjelang musim-musim seperti Lebaran atau hari raya tertentu atau di momen akhir tahun dan lain sebagainya. Nah, contoh, teman-teman misal dihadapkan pada suatu kondisi. Kondisi itu ketika kalian misalnya ya kalian kerja di perusahaan jilbab kita yang tadi, kalian dihadapkan pada kondisi di mana perusahaan itu hanya memiliki karyawan 40 orang dengan produktivitas setiap karyawan adalah 50 kodi per bulan dengan jam kerja normal yaitu 8 jam. Ini adalah SOP setiap perusahaan ya. Jadi tiap perusahaan yang punya bonafit itu biasanya mereka punya SOP tertentu. Dalam konteks perusahaan ini, contoh yang kita ambil ini, setiap orang itu memiliki produktivitas maksimal 50 kodi per bulan. Dengan gaji setiap pekerja adalah Rp3.500.000 per bulan. Dan bila dia mengalami kondisi lembur, dia akan mengalami overtime, akan dibayar 1,5 kalinya. Namun di perusahaan ada peraturan overtime atau tingkat lembur itu hanya boleh maksimal 20% per bulan. Di sini juga ada ketentuan biaya, yaitu kalau seandainya dia merekrut pegawai baru itu ada biaya pelatihan, biaya rekrutmen sekitar Rp2 juta. Dan kalau seandainya dia memberhentikan pekerja, dia juga ada biaya sebesar Rp2.500.000 dalam bentuk pesangon atau yang lain sebagainya. Di sini ditentukan adalah inventory awal di awal tahun sebelum memasuki tahun baru itu ada 250 kodi. Dengan inventory akhir diharapkan juga 250 kodi. Dalam aturan perusahaan, stock out is prohibited atau stok tidak boleh habis dengan holding cost itu sebesar 3%. Untuk apa holding cost ini? Untuk menghitung biaya inventory, biaya gudang bahasa gampangnya ya. Jadi ketika ada sisa produksi di tiap bulan tertentu, itu akan ada sisanya itu akan masuk dalam gudang dan ketika makin banyak sisa dalam gudang, itu akan membuat semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Di sini ada rumusnya ya. Jadi rumusnya adalah sisa stok dikali dengan harga per kodi ya, dikali dengan 3%. Ya. Jadi stoknya dikali harga per kodi. Dalam konteks ini harga per kodinya adalah Rp200.000 ya. Ini harga pabrik ya, Rp200.000.
Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan. Dalam metode agri planning ada 3 macam metode yang bisa kita ambil. Metode pertama itu ada namanya fixed production rate. Ya. Yang kedua ada namanya overtime, lembur. Yang ketiga adalah namanya workforce. Nah, kita lihat mana yang paling efektif dari 3 metode ini. Metode pertama adalah yang kita bahas adalah fixed production rate. Jadi dari judulnya aja udah kelihatan ya teman-teman. Ini acuan utama dalam metode ini adalah unit produksinya harus sama setiap bulan. Jadi kita lihat, nah kalau tadi kita lihat berdasarkan forecasting demand tadi, ternyata itu dijumlahkan. Jadi forecastingnya selama setahun itu dijumlahkan, dapatlah angka 27.000 kodi ya, kebutuhan demandnya selama setahun. Nah, 27.000 ini dibagi 12. Ya, dibagi 12 dapatlah angka 2.250 kodi. Jadi kita lihat di sini pembagiannya sama, artinya setiap bulan perusahaan akan memproduksi 2.250 kodi ya. Mau permintaannya cuma 1.500 atau mau permintaannya 3.000 perusahaan nggak peduli. Yang penting tiap bulan dia hanya bisa memproduksi 2.250 kodi. Jadi patokannya adalah bagaimana bisa memproduksi jumlah yang sama setiap bulannya. Nah, konsekuensinya adalah karena karyawan yang ada sekarang ini adalah cuma 40 orang. Jadi kalau kita kembali ke kondisi perusahaan itu, berarti kalau 40 dikali 50 itu nggak cukup ya. Nggak cukup, cuma dapat angka 2.000 kodi per bulannya. Maka dari itu dengan konsekuensi dia mengacu pada produksi yang sama, maka maka dia harus menambah karyawan kembali ya. Di sini ada kalau tadi cuma 40 karyawan, berarti dia harus menambah 5 karyawan lagi. Jadi kita lihat sini ada regular worker-nya yang awalnya 40 berubah menjadi 45 orang. Ada penambahan 5 karyawan baru. Konsekuensinya adalah ada namanya biaya rekrutmen sebesar 2 juta rupiah yang tadi di awal ya. Berarti 5 dikali 2 sama dengan 10 juta. Jadi keluarlah cost-nya di sini sebesar 10 juta rupiah. Ya teman-teman ya. Jadi di sini ada resource-nya atau sumber dayanya, di bagian bawah adalah biaya yang keluar dari resource tersebut. Nah, dengan karyawan jumlah karyawan 4 rupiah, karena ini kan harus digaji ya. Jadi tiap bulan gajinya adalah 3.500.000 rupiah. Berarti 45 dikali 3.500.000 rupiah dapatlah angka 158 juta. Ini adalah biaya karyawan yang harus dilakukan perusahaan setiap bulan. Kalau kita kalkulasikan selama setahun, berarti perusahaan membutuhkan dana sebesar 1,89 miliar ya untuk biaya karyawan saja. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan inventorinya? Kita lihat di sini. Nah, kita bisa melihat di sini dia memproduksi 2.250. Kemudian ternyata permintaan di bulan pertama itu hanya 1.500. Artinya ada sisa sebesar 750 kodi. Benar ya? Cuma kenapa di sini kok ada jadi 1.000? Nah, ingat ya tadi ya, sisa stok di tahun sebelumnya itu adalah 250. Jadi 250 ditambah 250 dapatlah angka 1.000. Gitu ya teman-teman ya. Terus di bulan selanjutnya ada permintaan lagi sebesar 2.250 ya. Maaf, sebesar 1.500. Dengan produksi sama 2.250 artinya ada sisa 750. Jadi tinggal kita tambahkan dengan stok sebelumnya ya. 1.000 ditambah 250 jadinya 1.750 dan seterusnya seperti itu sampai di akhir stoknya tinggal 250. Nah, konsekuensinya adalah ketika ada jumlah sisa barang dari produksi dikurangi dengan permintaan, dapatlah inventory. Inventory ini ada biayanya, ya. Biayanya seperti saya sudah jelaskan di atas adalah berarti stoknya dikali dengan harga per kodinya berapa dan dikali dengan 3%. Berarti dalam konteks bulan pertama adalah 1.000 dikali 200.000 harga per kodinya dikali dengan 3%, dapatlah angka 6 juta rupiah. Ini adalah biaya inventory yang disediakan perusahaan di bulan pertama. Dan seterusnya, kita tinggal mengalihkan stoknya di stok inventorinya berapa dikali dengan harga per kodi, terus dikali dengan 3%, dapatlah angka 11 juta di bawah sini dan seterusnya sampai bulan ke 12 Desember. Dan kalau kita hitung secara total,
Jadi biaya inventory yang dibutuhkan perusahaan adalah sebesar 95 juta rupiah. Jadi kalau kita hitung secara manual ya, semuanya biaya yang dibutuhkan perusahaan dengan metode fixed production rate ini sebesar 1,99 miliar rupiah. Itu metode yang pertama. Nah, bagaimana metode yang kedua? Metode yang kedua kita menggunakan bahasanya ini overtime GGA atau metode lembur, bahasa gampangnya ya, metode lembur. Jadi jumlah karyawan yang tambah cuma sedikit. Kalau yang di pertama tadi kita menambah 5 karyawan ya. Tapi dalam konteks yang ini kita cuma menambah 3 karyawan. Ini fleksibel ya teman-teman ya. Kalau kalian di posisi sebagai manajer keuangan di sini, kalian bebas menentukan jumlahnya. Bisa kalian ya udah nggak usah nambah karyawan aja. Kita cukup dengan 40 orang tapi lemburnya ditambah. Yang ini kalau kita lihat di sini kalau contoh ini saya cuma nambah lemburnya 3 bulan. Jadi lemburnya bisa ditambah jadi 4 sampai 5 bulan atau 6 bulan. Terserah itu bisa diatur. Tergantung bagaimana perhitungan teman-teman. Oke, nanti itu bebas ya teman-teman ya. Nanti yang penting di konteks ini kalian contoh yang dipakai adalah kita cuma menambah 3 karyawan ya. Yang awalnya 40 menjadi 43 ya. Jadi nambah 3 karyawan artinya ketika nambah 3 karyawan berarti ada biaya merekrut karyawan sebesar 6 juta rupiah. 2 kali 3 sama dengan 6 juta rupiah. Selanjutnya karena dia cuma 43 orang artinya produksinya cuma bisa sampai 2150 ya. 2150 karena 43 orang. Beda tadi ada 45 orang ya, 45 orang berarti dia 2250 ya. Nah, tiap orang itu 50 kodi. Permintaannya sama, sales forecast yang sama seperti yang sebelumnya. Cuman yang menjadi pembeda di sini adalah ketika kita lihat di sini di bulan ke-6, 7 dan 8 itu ada peningkatan produksi yang sangat signifikan. Yang awalnya tiap bulan cuma 2110 menjadi 2550 ya. Artinya di sini karyawan diarahkan untuk lembur ya. Diarahkan untuk lembur sehingga mereka bisa memproduksi di angka 2550 karena saat itu di 3 bulan ini permintaan itu rata-rata 3000 kodi ya, rata-rata 3000 kodi. Makanya ada peningkatan kapasitas produksi. Nah, konsekuensinya di sini ada penambahan karena ada biaya lembur di situ, maka perusahaan harus membayar biaya lembur karyawan. Rumusnya seperti apa? Rumusnya tadi ya, bisa kalian lihat di sini. Rumusnya adalah jumlah karyawan dikali dengan gajinya 3,5 juta rupiah dikali dengan 1,5 ya karena dia harus dikali dengan 1,5 gajinya dan dikali dengan 0,2 atau 20% ya karena ketentuan perusahaan hanya membolehkan lembur itu maksimal 20% dari total produksi awal. Ya, dapatlah angka 45.150.000 rupiah dan itu ditambahkan di overtime ya di biaya sini. Jadi kalau kita kembali ke ini ya, kembali ke atas ternyata di biayanya ada biaya tambahan overtime lembur sebesar 135 juta rupiah di sini ya. Ya bisa kelihatannya. Jadi ini adalah biaya lembur selama 1 tahun. Namun yang unik di sini adalah yang menjadi pembeda juga kita lihat biaya karyawannya menjadi turun. Kalau kita lihat di metode sebelumnya itu kan biaya karyawannya hampir 158 juta ya. Tapi kalau di sini biaya karyawannya hanya 151 juta per bulan. Dengan total setahun itu sebesar 1,8 miliar saja ya 1,8 miliar saja. Cuman ada biaya tambahan rekrutmen karyawan sebesar 3 orang ada 6 juta dan di sini yang uniknya adalah di sini otomatis biaya inventory-nya lebih kecil ya. Biaya inventory-nya lebih kecil karena dia kalau kita lihat produksinya antara produksi dengan demand itu nggak terlalu jauh seperti tadi ya. Bedanya sangat tipis. Kalau kan 1000 ya inventory-nya di bulan pertama, kalau ini tinggal 900. Kalau inventory sebelumnya di bulan kedua itu 1750, kalau sih cuma 1550. Artinya inventory-nya bisa ditekan. Yang awalnya hampir 100 lebih, ini tinggal 91 juta rupiah. Seperti itu. Dan kalau kita total semuanya ternyata angkanya total biayanya adalah 2 miliar 39 juta rupiah ya. Jadi totalnya ternyata lebih besar ya, karena dia mungkin di lemburnya sangat besar berkontribusi pada peningkatan biaya di sini. Nah, jadi artinya metode ini kurang menarik dibandingkan metode sebelumnya ya. Tapi teman-teman bisa otak-atik ya, ternyata kalau misalnya kita ubah menjadi 40 karyawan saja itu mungkin bisa lebih ringan ya.
biayanya seperti itu. Oke, ini metode kedua, itu metode lembur. Ya, metode lembur ini sangat fleksibel ya, tergantung kreativitas teman-teman. Metode yang ketiga, ini yang agak jarang diterapkan, cuma kita pelajari aja secara teori. Jadi patokannya adalah produksi itu harus mengikuti daripada permintaan, ya. Jadi workforce level ini adalah metode yang memaksa jumlah produksi harus sesuai dengan jumlah permintaan. Oke, jadi dia patokannya di sini juga membuat inventory tiap bulan itu sama. Kalau kita lihat di sini inventory tiap bulan itu hampir nggak berubah sama sekali. Semuanya cuma 250 kodi. Semuanya ya. Lihat, produksinya juga 1.500 mengikuti permintaan ya. Permintaannya 1.500, dia produksi 1.500. Ya, permintaannya 2.000, dia produksi 2.000. Permintaannya 3.000, dia produksi ya 3.000 dan seterusnya ya. Ini menyebabkan inventornya sama setiap bulan ya. Inventornya sama setiap bulan. Otomatis adalah konsekuensi dari pilihan metode ini adalah jumlah karyawannya menjadi sangat fluktuatif ya. Karena kalau cuma 1.500 produksi, dia cuma butuh 30 karyawan artinya di sini ya. Artinya ketika di awal dia punya 40 karyawan, berarti dia harus memecat bahasanya ya. Memecat 10 karyawannya. Ingat ya, memecat karyawan itu ada biaya lagi di situ. Biayanya sebesar 2,5 juta. Artinya dia harus keluar uang, kalau 10 orang berarti butuh keluar uang 25 juta rupiah di sini ya. Metode ini itu banyak nomboknya nanti di hire and layoff atau di merekrut dan memecat. Hire itu merekrut, layoff itu memecat ya. Jadi di sini bengkaknya di sini nanti itu. Jadi dia memecat karyawan keluar 25 juta. Nambah karyawan lagi keluar lagi 10 juta. Nambah lagi 10 juta, 10 juta. Ini nambah terus ya. Sampai di bulan ke Juli ini nambah hampir 15 orang ya. Artinya dia butuh uang untuk merekrut karyawan sebesar 2 juta rupiah. 2 juta dikali 3, 15 sama dengan 30 juta rupiah. Cukup besar. Dan seterusnya. Tapi untuk gaji menjadi sangat fleksibel. Ya, gaji sangat fleksibel tiap bulannya nggak rata. Karena tiap bulan juga karyawan yang digunakan juga berbeda. Jadi kalau kita lihat angkanya hampir mirip dengan metode sebelumnya ya, sekitar 1,8 miliar. Ya, overtime-nya kosong karena emang dia nggak pakai lembur. Dan yang paling unik di sini, yang paling rendah dalam metode ini adalah biaya inventory-nya. Biaya inventory-nya flat ya, setiap bulan hanya 2 juta rupiah. Jadi totalnya untuk inventory selama setahun itu cuma 18 juta rupiah. Jadi kalau kita total semuanya biaya yang dibutuhkan adalah 2 miliar 41 juta rupiah. Nah, kita sudah melihat ya, tadi ada 3 metode yang berbeda. Satu, kalau fixed production acuannya adalah jumlah produksi. Bagaimana kita membuat produksi sama setiap bulan. Kalau yang kedua, bagaimana kita memaksimalkan fungsi lembur dalam karyawan. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengacu kepada bagaimana kita meminimalkan biaya inventory dengan mengikuti permintaan yang ada dari konsumen. Dari 3 metode ini kalau kita lihat mana sih yang paling menguntungkan? Berarti kita cari dulu labanya berapa ya, labanya berapa. Jadi kalau kita lihat kalau produksinya setahun itu adalah 27.000 kodi, berarti 27.000 dikali dengan 200.000 rupiah dapatlah angka 5,4 miliar. Jadi 5,4 miliar dikurangi dengan biaya-biaya yang tadi sudah diumumkan di dalam metode yang kita bahas sebelumnya. Jadi kalau kita lihat laba kotor untuk strategi 1 itu sebesar 3,4 miliar, laba kotor strategi 2 itu 3,3 miliar, dan laba kotor untuk strategi 3 itu 3,359 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat dari 3 metode tadi, metode yang paling tepat digunakan, yang paling menguntungkan, paling efektif, dan paling efisien bagi perusahaan adalah metode pertama, yaitu metode fixed production rate. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa belajar dan bisa ilmu ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.